Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Geri Setiawan dari D3ME4A dengan NRP 0322030005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HVAC Cold Storage yang saya desain. Yang pertama yaitu pengenalan tentang Cold Storage MV Mega Dinata. MV Mega Dinata memiliki rute perjalanan dari Indonesia, Pelabuhan Jumperak menuju Australia, Pelabuhan Caernarfon dengan rute sejauh 1271 mm yang membutuhkan waktu 4,2 hari atau 4,2 hari dalam sekali perjalanan, dan apabila bolak-balik membutuhkan waktu 8 hari perjalanan. Latar belakang tersebut tentunya akan membutuhkan penyimpanan makanan digunakan untuk kebutuhan APK, maka desainlah suatu kompartemen yaitu cold storage yang bertujuan untuk menyimpan bahan makanan agar bertahan sampai 8 hari lamanya. Cold storage adalah sebuah ruangan yang akan dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu dan akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya. Dan yang bab kedua yaitu scope of works. Scope of works yaitu yang pertama menentukan dimensi cold storage, yang kedua menentukan rute pelayaran, dan yang ketiga menghitung cooling load, dan yang keempat menentukan insulation material dan thickness. Yang kelima menentukan peletakan cold storage atau plot plan, dan yang keenam menentukan refrigerant yang akan digunakan, dan yang ketujuh menentukan unit-unit untuk cold storage, dan yang ke-8 menentukan ukuran pada pipa dan material yang digunakan, dan yang ke-9 melakukan evaluasi efisiensi energi, dan yang 10 melakukan evaluasi terhadap potensi pemanasan global atau GWP, dan yang 11 melakukan evaluasi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu desain cold storage. Sebelum desain cold storage, langkah awal ialah menentukan jumlah APK sesuai dengan persyaratan minimal sertifikat perwira di kapal-kapal, didapat 21 APK. Kemudian menentukan volume desainnya dengan rumus V dibagi NP, V sama dengan NPDF dibagi 1000, di mana total APK D jumlah hari pelayaran, di mana N total APK, D jumlah hari pelayaran, P mass of refrigerants perishables, F storage factor, maka didapat sebesar 3,6363 meter kubik. Kemudian safety design 1,5 kali menjadi 5,4545 meter kubik untuk volume cold storage-nya. Kemudian mendesain cold storage-nya, ini saya sudah meletakkan tabel cold storage saya. Langkah berikutnya ialah pemilihan insulation material untuk cold storage. Untuk fish and meat didesain proses temperatur minus 17 derajat Celcius, dan untuk fruit and vegetables desain proses temperatur 4,44 derajat Celcius. Dikarenakan saya memakai potato, maka carilah insulation materialnya menggunakan 3A+. Dan untuk yang tabel ini saya sudah dapatkan dengan menggunakan 3A+. Untuk yang selanjutnya, perhitungan beban panas total atau cooling load. Setelah melakukan perhitungan beban panas, maka didapatkan total cooling load seperti pada tabel, yaitu 2,101 kW. Nilai cooling load tersebut selanjutnya digunakan untuk mencari unit-unit yang diperlukan oleh cold storage. Yang selanjutnya yaitu pemilihan unit evaporator. Tipe evaporator 2 nomor 2 memiliki ukuran yang paling panjang dikarenakan panjang dari desain hanya 1 meter. Maka saya lebih memilih tipe evaporator nomor 1 karena memiliki panjang yang normal, tidak terlalu panjang. Sedangkan untuk tipe evaporator nomor 3, dia memiliki panjang yang terlalu kecil. Tipe nomor 3 memiliki kelemahan dibandingkan tipe nomor 2, yaitu dalam segi surface reservoir-nya dia hanya 32,1%, sedangkan tipe nomor 2 103,8%. Dan yang selanjutnya yaitu pemilihan unit kondenser dan kompresor. Untuk pemilihan unit kondenser dan kompresor berdasarkan dari kapasiti evaporator, refrigerant yang saya gunakan ialah R407A, maka didapatkan tipe kondenser dan kompresor LH64E garis miring 2CES 3Y, dan ditanya seperti pada tabel dengan menggunakan pincer. Ketika memilih unit kondenser menggunakan pincer, maka sudah jadi satu dengan unit kompresornya. Ini yang selanjutnya itu plot plan atau penempatan. Plot plan atau penempatan itu berfungsi sebagai acuan kita untuk mengetahui di mana letak kompartemen dan unit berada. Misalnya di mana kita meletakkan cold storage yang sudah desain dan di mana meletakkan unit kondensernya. Dan untuk yang bab selanjutnya yaitu pemilihan unit expansion valve. Berdasarkan spek evaporator dengan kapasiti 2,101 kW,
maka didapatkan unit expansion valve dari software Danfoss yaitu tipe TE5 0,5. Kesimpulan, dari hasil desain didapatkan dimensi luas dan volume dari storage sebesar 4,49 meter kubik. Yang kedua, dari hasil perhitungan cool storage pada kapal MV Megadinata didapatkan beban total sebesar 2,101 kW. Dan yang ketiga, dari insulasi pendingin yang didesain yaitu ditentukan jenis fabric yang dipakai yaitu R407A. Dan untuk yang keempat, jenis material dinding yang digunakan adalah stainless steel sebagai polystyrene tipe 4 C578 12B sebagai insulation dan PVC jacketing sebagai jaket material. Yang kelima, pemilihan kompresor, expansion valve, condenser, dan evaporator menggunakan beberapa software yaitu Bitzer, Gardner, dan Pool Selector. Untuk yang keenam, pemilihan material pipa yang digunakan adalah chopper dengan ukuran 2 mm sampai 610 mm or customize atau sesuai keinginan untuk keperluan desain. Dan yang selanjutnya dokumen penghubung ada menu persyaratan APK, pemilihan unit evaporator, pemilihan unit kondenser dan kompresor, pemilihan unit expansion valve, dan pemilihan material insulation. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.